Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatika Arvida Naim, NIM 857869773 dari Universitas Terbuka Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Adapun alat dan bahan yang sudah dipersiapkan yaitu ada statif dan klem, kemudian ada katral, ada penggaris untuk mengukur jarak dan tinggi, kemudian ada benang kasur, kemudian ada beban yang berukuran 100 gram, kemudian ada plastisin, ada stopwatch untuk mengukur waktu, dan buku tulis untuk menulis hasil pengamatan. Nah, ini dia teman-teman, statif yang telah kita siapkan dan diberikan jarak pada setiap lintasan. Hal ini memudahkan kita melakukan pengukuran perpindahan benda. Beban yang digunakan adalah M1 dan M2. Masing-masing memiliki massa 100 gram. Kedua benda ini dihubungkan melalui katral tunggal dengan salah satu kunci sebagai penarik gerak benda. Pada awal percobaan, massa M1 dan M2 masing-masing adalah 100 gram karena massanya sama. Benda dalam keadaan seimbang sehingga tidak gerak, dan yang dicatat adalah 0 detik. Namun, mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah satu sisi diberikan tambahan massa sebesar 30 gram. Perbedaan massa ini menyebabkan sistem mulai bergerak dan kita mulai melakukan pengamatan terhadap jarak serta waktu tempuh benda. Dan yang pertama akan dilakukan praktik adalah mengenai gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan suatu benda yang bergerak lurus adalah tetap bila dalam selang waktu, jarak tempuh, dan arahnya sama. Kecepatannya dapat ditulis dengan persamaan melalui rumus di mana V kecepatan benda, S jarak yang ditempuh benda, dan T waktu yang diperlukan. Nah, ini dia hasil tabel pengamatan setelah kita melakukan percobaan 5 kali pada lintasan benda. Nah, setelah kita melakukan uji coba tadi, berikut ini adalah hasil pengamatan yang diperoleh pada lintasan. Dari hasil ini terlihat bahwa semakin kecil jarak yang dibutuhkan juga semakin singkat, dan perubahan jarak dan waktu menunjukkan kecepatan relatif tetap. Hal ini membuktikan bahwa benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan sesuai dengan konsep gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah-ubah secara tetap atau beraturan serta mempunyai percepatan tetap. Setelah dilakukan percobaan jarak lintasan AB dengan waktu yang berbeda-beda dan jarak lintasan BC dengan lintasan waktu yang berbeda-beda, maka dari data pengamatan yang telah kita lakukan yaitu terlihat bahwa semakin jauh jarak pintasan, maka waktu tempuh juga semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa benda mengalami percepatan tetap sesuai dengan ciri khas gerak lurus berubah beraturan. Berdasarkan uji coba tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gerak lurus beraturan atau GLB yaitu kecepatan konstan karena tidak ada percepatan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan GLBB yaitu percepatan tetap akibat adanya gaya tarik beban. Gaya dan massa berpengaruh pada gerak benda, maka semakin besar gaya, semakin besar pula percepatan yang terjadi.
Sekian hasil praktikum mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.